Ya akhirnya kesampaian juga buat konten. Tunggu, kenapa Apa? ini istriku yang paling cantik. Ya udah. Apa nih? Ulangin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel terbaru kami, itu channel yang bernama Love You. Nggak ada. Apa Oke, ini channel kita berdua, guys. Kenalin, ini istrinya Pak Eli. Ini suaminya Cindy. Iya gitu, pokoknya kayak gitu. Dan aku rasa kalian semua udah kenal kita, insya Allah ya. Jadi memang kita pengen banget buat konten, semoga bisa menginspirasi banyak orang, karena ini udah kita rencanakan juga sejak sebelum menikah. Jadi insya Allah kita bisa berbagi banyak hal. Dan kita juga udah ini ya, apa namanya, terima pertanyaan gitu dari netizen. Tapi sebelumnya mungkin mereka pengen tahu dulu deh rasanya gimana udah menikah. Kita udah berapa lama? Berapa ya? Mungkin udah dua Minggu ya? bulan kali. Hah? 2 minggu lah, 2 minggu. Nanti Nah, di gimana? hari Minggu tepatnya, nanti 2 minggu. 2 hari lagi. Gimana rasanya udah menikah 2 minggu? Wih, nikmat banget tau. Bangun pagi, bangun masih bangun. Banyak bangun pagi, ada bidadari, sarapan disiapin. Nikmat aja. Ngapa-ngapain udah berdua gitu. Pokoknya gitulah, adalah kenikmatannya ya. Ya intinya kaget-kaget sedikit sih, karena biasanya tidur sendiri, tahu-tahu tidurnya udah ada yang nemenin, ada yang jahil gitu lah, ada yang gangguin pastinya. Tahu nggak sih? Apa? Adalah nanti. Udah. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama, karena pasti semuanya udah pada nunggu. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Lisdur. Itu bukan pertanyaan ya, gak nanya tapi mau bilang lihat post kalian akhir-akhir ini jadi pengen nikah juga, tapi pasangannya gak ada. Nah, kita tuh seneng banget sebenarnya. Kenapa kita menunjukkan romantisnya kita ya di depan semuanya itu, supaya orang-orang yang tadinya takut nikah itu tidak membuat pernikahan itu seram gitu loh. Jadi bisa kembali ke tujuan awal yang baik lah gitu. Dan kita semua sih perlu tahu kalau menikah itu bukan tujuan hidup, tapi bagian dari hidup. Bener, Mas? Benar sekali. Jadi jangan pernah ragu dan takut untuk memulai sesuatu. Tapi yang pasti ya, karena menikah itu sangatlah lama, seumur hidup itu kan pasti lama ya, kita nggak tahu lah sampai kapan. Jadi kita pastikan aja kita udah ketemu sama orang yang tepat. Jadi ditunda sedikit nggak masalah, jadi kita bisa ketemu sama orang yang tepat itu, guys. Cocok? Buat yang di sana sedang memantau, jangan lama-lama, nanti dipantau orang depan. Terus ada yang tanya juga, kalian nikah punya prinsip ekonomi sama-sama stable dulu, atau yang penting niatnya ibadah, entar rezekinya datang? Gimana? Menurut dia gimana? Menurutku sih karena Allah udah bilang ya kan, ketika nanti nikah maka rezekimu juga akan ditambah, percaya itu aja sih. Tapi yang pastinya satu, tidak malas-malasan, tetap mencari nafkah sebagaimana tanggung jawab saudara laki-laki. Jadi sendiri mungkin dari kamu gimana? Yang pasti kita udah ngobrolin semuanya itu sebelum kita nikah. Jadi Mas Fadli itu udah ngerasain banyak banget pertanyaan sebelum dia datang ke rumah untuk melamar. Capek banget lah, pokoknya dia belajar banyak hal. Kita udah mikirin gimana soal penghasilan kita, terus nanti kalau seandainya udah nikah masih boleh kerja atau enggak, terus nanti yang megang kendali keuangannya siapa, terus juga nanti semua deh soal anak, bahkan soal pendidikan anaknya belum ada tapi kita udah bahas sejauh itu. Jadi kalau soal finansial harus stable dulu, namanya manusia itu kan nggak akan pernah merasa cukup ya gitu, walaupun kita udah merasa penghasilan kita udah besar, kadang jadi manusia itu pengen yang lebih lagi. Jadi untuk menikah itu bukan hanya dari segi stable finansialnya aja,
selama kita yakin kita itu punya kemampuan untuk terus berkembang dan bisa meningkatkan kualitas pernikahan kita lah gitu, tidak hanya dari segi ekonomi, walaupun ada yang bilang ya banyak faktor ekonomi yang bisa membuat pernikahan itu jadi renggang. Penting saling komunikasi aja. Saling komunikasi, apa-apa dikomunikasikan. Tidak ada saling tutup menutup. Jadi kalau dibilang waktu kami menikah itu udah stable atau belum, kita sih bilangnya stay child ya. Bukan stable, tapi stay child. Ya, jadi kita ya bilangnya kita tetap masih berproses sih, masih terus berjuang dan bekerja sampai sekarang karena kita belum ya begitu lah ya. Di siang malam kami itu tiduran tahu. Ada itu bohong. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kalian gimana aman weh? Nah, ini pertanyaan yang berikutnya. Aman kali pun betul lah. Aman kali, jadi jangan lama-lama ya. Untuk yang nanya aman weh jangan lama-lama, enak banget gitu. Ya, itu pertanyaan dari Hikmat. Arum ya. Oh, pertanyaan sebelumnya tadi dari Dwi Ayu loh. Ini pertanyaan dari Arum, gimana aman weh? Sebenarnya nggak aman ya, karena shock juga gitu, nggak tahu. Kadang-kadang sensitif, kadang-kadang mau kayak jutek gitu, kadang-kadang mau nangis tiba-tiba gitu, tapi ya dia tuh kayak merasa ini kayak kenapa ada salah gitu ya, padahal enggak ya, emang karena lagi sensitif aja gitu. Iya. Oke gitu. Jadi ya kalau mau cerita aman gak amannya, pasti kita mencoba untuk membiasakan diri lah hidup berdua gitu. Kadang kalau biasanya mendem sendiri, sekarang udah ada kawan cerita, harus dipaksa cerita. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ngomong aja gitu. Kita nggak suka sama caranya atau itulah ya, pokoknya terbuka lah ya. Gitu. Terbuka komunikasi, kita sih komunikasi kuncinya. Kalau nggak ada komunikasi ya gitu. Iya, jadi ada satu cerita. Apa? Cerita apa? Pokoknya cerita nangisnya tuh tiba-tiba gitu loh. Dan tinggal tidur nangis. Dan dia tuh nggak tahu kalau ternyata aku nangisnya tuh karena dia tidur duluan. Gitu, jadi bener-bener sangat sensitif lah ya gitu. Dan dianya paham kalau itu tuh hal-hal kecil yang ternyata bisa buat aku sedih gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin nanti bisa berubah kali ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Angelina. Tips mempertahankan rumah tangga kalau sikap suami di luar ekspektasi kita. Ini awak yang jawab ya berarti? Iya. Sikap suami kan nggak mungkin awak yang jawab. Iya berarti. Kalau sikap suami itu di luar ekspektasi kita, dari awal kan memang kita mau cari suami itu sesuai, yang pertama sesuai dengan kriteria kita. Kalau kita nggak ketemu sama yang sesuai kriteria kita, pasti kita akan didatangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Terlebih apakah pilihan kita itu benar atau tidak. Tapi kan semua kendali dalam rumah tangga itu kita menghadapinya berdua. Kalau dibilang sikap suami di luar ekspektasi kita, mungkin kita bisa kaji harapan kita dulu. Kita kaji ekspektasinya kita terhadap seseorang dulu gitu. Kita memberikan harapannya bagaimana, kok bisa nggak sesuai gitu. Harusnya kan semua itu ada obrolan dari awal tuh. Kayak contohnya dari awal tuh aku bilang sama dia kayak, Mas, kalau misalnya nanti akunya marah, walaupun aku bilang nggak usah diketik aku butuh waktu sendiri, jangan benar-benar ditinggalin gitu. Karena memang cewek ya seperti itu, omongannya sama yang diinginkannya berbeda. Jadi harus bilang sama dia, nanti ya jangan ditinggali, kalau apa ya dipeluk aja atau apa gitu, diobrolin. Nggak boleh, nanti aja. Oke, kayak gitu. Jadi kalau suatu hari atau suatu saat kenapa sikap suami di luar ekspektasi kita, ya kita harus bukan menurunkan standar sih ya, kita harus punya komunikasi yang baik dengan pasangan kita. Itu soal love language nih. Jadi kalau kita love language-nya physical touch, ya kita harus kasih tahu ke dia gitu. Kadang masalah love language aja itu kita bisa berantem kalau seandainya kita nggak saling mengetahui. Jadi jauh dari sebelum nikah itu kita udah ngobrol, kamu sukanya apa, kamu nggak sukanya apa gitu, termasuk visi misi ke depan.
depan, pasti kita obrolin gitu. Terus pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Blangkon. Kayak temen-temen kamu. Kak, Fadoli itu menurut kakak romantis atau humoris? Menurut aku dua-dua. Dia paket komplit. Dia tahu kapan dia romantis, dia tahu kapan dia humoris, dia tahu kapan dua-duanya harus dilakukan. Pokoknya dia ini sangat act of service juga. Terus kayaknya semua love language itu ada di Pak. Jadi semuanya ada di dia. Kayak mana ya, nggak bisa didefinisikan, digambarkan kayak apa gitu loh, karena emang benar-benar dia udah klop banget. Jadi dia tahu lah, punya porsi yang tepat humoris dan romantis. Oke, mantap. Terakhir, pertanyaan terakhir itu dari Yas, seberapa persen cinta satu sama lain? Oke. Full. Harus 1, 2, 3 jawabnya sama-sama. Maunya beda ya? Beda sih, awal sih beda. Oke. 1, 2, 3, 99%. Jadi cintanya Mas Fadli ke aku 100% dan aku ke Mas Fadli itu 99%. Nah 1%-nya itu adalah cintanya aku terhadap diri aku sendiri gitu. Jadi aku selalu punya tempat untuk mencintai diri aku sendiri. Badmino. Iya, tapi kalau dulu kebalikannya ya, itu 1%-nya ke dia sebelum menikah nih, 1%-nya ke dia, 90%-nya ke aku. Tapi sekarang udah berubah karena ada kalimat yang menyatakan bahwasannya menikahi yang kita cintai itu adalah sunnah, tapi kalau mencintai yang kita nikahi itu adalah kewajiban. Jadi kalau kita udah menikah, kita udah satu sama lain gini, udah satu rumah, udah sama-sama setiap hari, alasan apa lagi untuk tidak saling mencintai? Walaupun cinta itu hanya 10%, selebihnya komitmen dan tanggung jawab. Jadi gitu. Jadi kalau ditanya cintanya bakal gimana persenannya setelah beberapa tahun kemudian, ya kita nggak pernah tahu. Tapi Mas Fadli itu bertanggung jawab atas komitmennya gitu ya. Dia selalu bilang kayak gitu sih, pokoknya dia selalu meyakinkan lah gitu. Cocok. Nah pertanyaan semuanya udah kita jawab. Mungkin kita mau kasih tips untuk teman-teman yang mau memulai niat yang baik ya. Kalau yang pertama sih tipsnya dari aku itu harus diobrolin sekecil apapun itu. Ya mungkin menurut orang kelihatannya sederhana dan nggak perlu dipikirkan, tapi menurut aku itu sangat perlu diobrolin. Mulai dari kayak visi misi nikahnya. Setelah nikah mau ngapain gitu. Mau di mana? Harus bagaimana? Ya, terus itu kayak aku dulu tuh bilang sama suami aku sekarang. Jadi kan dulu belum jadi suami, tapi dulu aku bilang sama dia itu kalau aku mau lanjut pendidikan lagi gimana, terus itu kalau misalnya kerja itu gimana gitu. Nah alhamdulillah dia selalu support, jadi kita satu sama lain itu tidak ada yang membatasi keinginan masing-masing sih, selama itu masih bagus. Kayak Mas Fadli kan hobinya futsal tuh gitu. Nah akunya nggak pernah melarang Mas Fadli untuk tidak main futsal, tapi alhamdulillah dia sadar diri. Sadar diri untuk pensiun gitu. Jadi kalau mau main ya nggak tahu kapan dia mau aja dan sesuai izin ya. Nah, sesuai izin gitu. Terus yang kedua obrolin soal finansial tadi ya. Obrolin soal pokoknya finansial. apapun itu ya pastinya diobrolin dulu lah gitu. Nah bisa jadi kan maunya si suami A, maunya si suami itu B, nanti kan nggak bisa nyatu. Nah jadi kita carilah jalan tengahnya itu bagaimana. Jadi ketemunya di C gitu. Bener. Karena kita nggak bisa menghindarin hal-hal yang kayak gini loh. Kalau kita masih beda soal selera makanan, kita masih bisa toleransi. Tapi kalau dia bedanya jauh banget dari soal visi, kita nggak bisa ikut. Jadi ya gitu guys, tips dari kita.
Nah, semoga ada beberapa ilmu lainnya yang akan kita share kemudian hari. Hari ini itu dulu. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya lagi boleh DM kita. Nanti kita akan buat konten-konten yang lain. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.